Senang bisa bersama-sama berada di dalam ibadah Bipro ini ya. Saya kalau untuk Bipro kelihatannya baru pertama begitu ya. Tapi kalau di kebaktian umum Manyar sudah beberapa kali. Saudara, mari kita akan bersama-sama memikirkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang esensi doa. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai 39. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, satu hari di dalam kelas mengajar anak-anak TK, begitu ya, TK yang sudah agak besar. Seorang guru bertanya sebuah pertanyaan begini, "Anak-anak, mobil itu bannya ada berapa?" Ada berapa anak-anak? Ya, 4 anak-anak semuanya pada bilang begitu ya. Tetapi saudara sekalian, ada satu anak yang kemudian berteriak dengan nada yang lain. Dia mengatakan 5 begitu. Nah, sebagai seorang guru yang baik, saudara sekalian, tentu saja kalau seorang anak itu memberikan sebuah pendapatnya, jangan langsung dikatakan, salah, mobil itu bannya 4. Jangan dulu, saudara sekalian. Kita dengarkan dulu. Nah, si ibu yang sudah berpengalaman mengajar ini maka bertanya, "Nak, kenapa kamu bilang kok mobil itu bannya ada 5? Coba kamu kasih tahu ke ibu." Dan kemudian si anak itu berkata, "Iya ibu guru, kemarin saya bantuin papa beres-beres mobil. Waktu lihat di bagian belakang di kolongnya ternyata ada satu ban yang ditaruh di sana." Itu namanya apa? Ban serep. Betul gak dia ngomong? Betul, mobil bannya ada 5. Kalau saudara hanya bawa 4 berbahaya sekali. Saudara sekalian, kalau bocor di jalan tol, waduh, bagaimana begitu ya kan? Memang seperti itu saudara sekalian. Jadi mobil selain 4 roda yang terpasang, 4 ban yang terpasang, ada satu ban yang namanya ban cadangan, yaitu di kita seringkali sebut sebagai ban serep. Yang biasanya kita baru pergunakan, kita baru kepakai kalau terjadi satu masalah. Hari ini saudara, saya mau katakan, berbicara tentang doa, seringkali orang Kristen pun memperlakukan doa seperti itu. Doa, saya mau katakan saudara sekalian, kok sudah ke sini. Doa itu bukanlah ban serep yang kita gunakan ketika terjadi masalah. Bukan, saudara sekalian. Ya, kalau lagi ada masalah kita baru datang kepada Tuhan, kita memohon dan kita berdoa supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Oh, bukan. Tetapi saudara sekalian, sesungguhnya berbicara doa dalam kehidupan orang Kristen, doa itu adalah justru kemudi yang membawa kita ke arah yang tepat. Kemudi inilah yang harus selalu kita pergunakan kemana kita akan dibawa. Maka itu tidak heran saudara sekalian. Berbicara tentang doa saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen yang saya ambil beberapa ya, mendefinisikan doa sebagai berikut. Yang pertama saudara sekalian, seorang yang bernama, saya bisa kontrol dari sini. Ya, yang pertama saudara sekalian itu adalah Martin Luther. Martin Luther, saudara sekalian, seorang reformator gereja pernah berkata begini, "Doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tetapi untuk menguatkan iman dan penyerahan kita kepadanya." Ini seorang teolog yang cukup besar kalau di dalam kalangan-kalangan orang yang belajar teologi, nama ini cukup terkenal, namanya Martin Luther. Ada lagi satu lagi saudara sekalian, teolog lain yang kemudian mengatakan yang cukup besar juga, dia katakan begini, John Calvin mengatakan doa itu adalah sarana penyelarasan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Bukan sebagai alat untuk memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Itu doa. Jadi saudara sekalian, tokoh-tokoh reformasi gereja ini dengan jelas mengatakan satu prinsip yang sama. Doa bukanlah satu alat untuk kita mempengaruhi Tuhan. Bukan.
Tetapi merupakan satu sarana yang Tuhan pakai bagaimana supaya kita bisa menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Supaya yang di sorga itu boleh terjadi di bumi. Jadi itu tujuan doa. Maka saudara sekalian jangan pernah berpikir dengan kerasnya doa kita bisa mengubah kehendak Allah. Enggak saudara sekalian ya. Saudara sekalian ada sekelompok gereja yang katanya sampai menciptakan alat-alat untuk bisa menggedor kerajaan sorga. Namanya tongkat otoritas. Wah, didoakan, dibagi-bagikan ke jemaat. Jadi kalau doa tongkat otoritas ya dipegang. Dengan tongkat otoritas bisa menggedor sorga. Sehingga saudara sekalian sorga mau tidak mau menuruti apa yang kita inginkan. Oh, doa bukan begitu. Orang-orang yang memahami teologi yang benar. Dia mengatakan doa itu sarana untuk kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Maka itu seorang yang bernama Dallas Willard, filsuf dan penulis spiritualitas Kristen, dia mengatakan begini. Doa itu adalah berbicara dengan Allah tentang apa yang kita lakukan bersama. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat dari teologi doa ini, dari pendapat orang-orang yang memikirkan tentang konsep doa. Doa itu sebenarnya saudara sekalian seperti jam tangan yang sekarang banyak kita pakai. Kita banyak memakai kan jam tangan yang seperti ini. Nah, jam tangan saya juga sama nih ya. Walaupun kelihatannya cuma bulat begini, tapi bisa ngukur yang namanya tekanan darah begitu ya. Karena maklum, makin tua tekanan darahnya makin kurang bagus, punya tekanan darah tinggi. Tetapi saudara sekalian, yang namanya jam tangan seperti ini baru bisa berfungsi, fungsi tekanan darahnya kalau apa? Kalau saya mengkalibrasikan, betul? Jam saya ini dengan tekanan darah yang benar. Baru sesudah dikalibrasi dia bisa berfungsi. Ketika jam tangan ini juga bisa terhubung dengan internet sehingga apa? Tahu ini jam berapa di daerah mana dan lain sebagainya. Jadi ada sumber di mana jam ini dikalibrasikan. Nah, doa kira-kira seperti itu. Satu sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengkalibrasikan hidup kita dengan kehendak Allah. Waktu terjadi tidak kesesuaian, maka kita harus menyesuaikan di dalam hal itu. Makanya dikatakan oleh filsuf Dallas Willard, dia mengatakan apa? Doa adalah berbicara dengan Allah tentang apa yang kita lakukan bersama. Maka dengan demikian kita harus akui, doa tidak salah kalau dikatakan sebagai nafas dari orang Kristen. Sesuatu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena apa? Perjalanan panggilan hidup kita tujuan goalnya satu. Yaitu apa? Supaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Itu panggilan kita. Nah, perikop yang kita baca sebenarnya adalah satu perikop yang diawali dari kisah kesibukan Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu mulai tampil di dalam pelayanannya di Kapernaum. Setelah ngajar, dia melakukan pengusiran setan di dalam rumah-rumah ibadat yang membuat namanya mulai terkenal ke segala penjuru Kapernaum. Yesus kemudian di dalam kondisi itu dikatakan dia mulai pergi ke rumah Petrus. Di sana, saudara sekalian, di rumah Petrus, dia bertemu dengan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Dan kemudian Yesus dikatakan memegang tangan wanita itu lalu menyembuhkannya hingga kemudian wanita itu melayaninya. Peristiwa ini saudara sekalian kemudian didengar oleh banyak orang. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu rumah ibu mertua Petrus bagaikan pengemis yang mengharapkan sedekah. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita berbagai penyakit yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus di tempat itu. Kemudian Alkitab mengatakan di dalam kuasanya Yesus nyatakan dirinya dan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit dan orang-orang yang kerasukan setan-setan. Dan semua itu dilakukan kalau saudara lihat dalam Alkitab. Menjelang malam hari Sabat sesudah matahari terbenam. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara tanya, Yesus sibuk gak? Pasti sibuk. Yesus lelah gak? Pasti lelah. Karena dia mengalami tekanan kesibukan pelayanan yang ia alami sepanjang hari itu. Nah, jika kita ada di dalam kondisi yang seperti ini, masihkah kita menyediakan waktu untuk berdoa dan menyendiri bersama Bapa? Masihkah? Saudara, bukankah sering justru kita menjadikan kesibukan kita untuk sebagai alasan tidak melakukan itu? Dan saya mau katakan saudara sekalian, salah satu penghancur yang sangat berbahaya bagi kehidupan spiritualitas Kristen
itu adalah kesibukan. Kita tidak akan merasa bersalah karena punya alasan yang valid dengan berkata, sorry Tuhan, aku gak bisa berdoa. Kenapa? Sibuk. Sibuk. Saya tidak melakukan kejahatan. Cuman saya sibuk, banyak pekerjaan baik yang harus saya lakukan. Sehingga tidak ada waktu buat itu. Dan saya mau katakan kesibukan yang berlebihan hingga menggeser waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menghancurkan spiritualitas hidupmu. Namun kalau saudara kita melihat kehidupan Yesus, kesibukan pelayanan bukanlah alasan bagi Yesus untuk mengabaikan waktu membangun relasi yang intim dengan Bapa Surgawi di dalam doa. Alkitab itu mengatakan dengan terus terang, pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah prinsip hidup yang luar biasa tentang doa. Saudara, Yesus ini adalah Allah yang menerima doa manusia, betul? Dia kan Tuhan yang menerima doa manusia. Tetapi saudara, ketika dia berinkarnasi menjadi anak Allah sebagai manusia, dia nyatakan dalam kemanusiaannya, dia sangat perlu memanjatkan doa-doanya kepada Allah sehingga pagi-pagi benar dia ada untuk berdoa. Jadi Yesus, meskipun Yesus memuliakan Bapa dengan berbuat banyak hal dalam pekerjaan-pekerjaannya, tapi Yesus tetap menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Bapanya untuk berdoa. Kalau Tuhan Yesus itu seperti itu, harusnya engkau dan saya dalam kesibukan apapun harusnya juga sama menyediakan setiap waktu kita untuk kita mengambil waktu bersama dengan Allah. Dan itu sudah sepatutnya bagi kita orang Kristen yang dipanggil untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah atas diri kita. Jadi saudara sekalian, kita bisa lihat bahwa relasi intim dengan Tuhan di dalam doa itu adalah fondasi yang kokoh bagi panggilan pelayanan hidup Kristen yang sejati. Ini fondasi yang penting. Saudara, fondasi yang penting di dalam hidup kita menjalani perjalanan kehidupan kita, itu satu fondasinya. Untuk siapa kita melakukan semuanya itu? Itu hal yang terpenting. Bukan tentang untuk apa, saudara sekalian. Ketika kita melakukan segala kesibukan kita, pertanyaan yang terpenting, untuk siapa kita melakukannya? Untuk Kristus atau semata-mata untuk diri kita? Saudara, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal, panggilan yang paling mulia dalam hidup kita, semua hidup kita itu adalah tentang Kristus. Jadi ketika kita bergerak, kita berprestasi dengan jabatan apapun, pekerjaan apapun, tujuan utamanya apa? Kemuliaan bagi Kristus, Sang Penebus kita. Itu goal hidup kita. Tuhan harus menjadi pusat hidup kita. Nah saudara sekalian, keberhasilan seseorang belum tentu loh menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Ya, yang di sini ya pernah kenal namanya seseorang yang akan saya ceritakan kisah hidupnya. Ada seorang perempuan, saudara sekalian. Perempuan, seorang pekerja di salah satu salon kecantikan di New York. Yaitu salon yang sering dikunjungi oleh kalangan-kalangan atas atau para selebritis. Satu hari, saudara sekalian, si pelayan ini karena saking terkagum-kagumnya kepada pakaian seorang pelanggan kaya yang sedang berkunjung ke salon tersebut, rasa ingin tahunya itu langsung muncul. Maka dia bertanya dengan spontan kepada nyonya itu, di mana ibu membeli pakaian ini? Di mana ya ibu membeli pakaian ini? Saudara, pelanggan yang kaya itu menatap dirinya itu dengan sangat dingin, dengan tatapan tajam, kemudian dengan ketus menjawab dan berkata, untuk apa kamu tahu di mana saya membelinya? Seandainya saya katakan kepadamu, kamu pun tidak akan sanggup untuk membelinya. Saudara, mendengar perkataan yang begitu menghina dirinya, maka saudara sekalian, si wanita ini keluar dengan menggenggam tangannya sekencang-kencangnya dan muka yang merah padam meninggalkan wanita kaya itu. Perasaannya itu terluka. Tetapi di dalam hatinya dia berbicara, saya berjanji satu hari saya pasti bisa mendapatkan semua seperti wanita kaya itu dapatkan. Perhiasan, rumah mewah, uang yang banyak. Dan tidak akan pernah lagi ada orang yang mengatakan seperti itu lagi kepada saya. Dendam itu membara di dalam dirinya.
Saudara, beberapa tahun kemudian terlihat di banyak koran foto si pekerja itu bersama dengan orang-orang top dunia. Seperti Pangeran Charles, Putri Grace dari Monaco, Ross Kennedy, T.C. Cook dan lain-lain. Si pekerja itu namanya siapa? Saudara? Estee Lauder. Ya, kalau yang wanita, kalau sudah saya sebut Estee Lauder. Tahu ya bagaimana dia itu muncul. Produknya jangan-jangan banyak dipakai. Dan Estee Lauder ini menjadi salah satu wanita terkaya dan pioner dalam industri kecantikan dunia. Produk-produknya, kosmetiknya dengan merek nama dirinya telah merambah di seluruh belahan dunia. Saudara lihat ya, di dunia ini saudara sekalian, ada orang karena dendam dia hancur. Betul? Ya, karena dendam dia menghancurkan dirinya. Tapi ada orang yang karena dendam dia bangkit menjadi orang yang bersinar. Maka dunia itu mengatakan begini saudara sekalian ya. Kalau kamu sakit hati terhadap seseorang, jadilah seperti Estee Lauder. Jangan sampai hancur. Tapi apa? Bersinar, buktikan dirimu. Namun saya mau tanya saudara sekalian. Kalau sebagai orang Kristen, apakah ketika kita meraih segala prestasi dan kita digerakkan oleh dendam dan sakit hati, itu sesuatu yang benar dalam panggilan orang Kristen? Tidak. Tidak. Kehidupan sesukses apapun adalah prestasi yang kosong jika bukan digerakkan oleh tujuan dan karakter ilahi yang memenuhi hidup kita. Jadi hati-hati. Hal ini hanya bisa terpelihara saudara sekalian. Kalau apa? Kita punya relasi intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menerima. Kita memiliki kekuatan untuk menjalani panggilan hidup kita yang unik dan penuh tantangan ini. Jadi saudara sekalian, ketika kita menjalani hidup saudara sekalian. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan segala sesuatu yang kita kerjakan? Fondasi kehidupan Kristen yang benar adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu. Baik dalam pekerjaan kita, berkeluarga, ataupun keputusan kita. Satu, semua kita lakukan karena cinta kita kepada Yesus. Dan kita ingin memuliakan dia di dalam porsi kehidupan kita. Tanpa relasi intim dengan Tuhan di dalam doa. Saya mau katakan semua kesibukan akan menjadi sebuah penyembahan berhala bagi kita. Saudara, hati-hati. Saya kemarin beberapa kali khotbah, saya selalu mengatakan, saingan Tuhan yang paling besar di hati manusia, yang adalah berhala itu apa? Bukan uang. Uang hanya sarananya. Tetapi the self, si aku. Diri sendiri yang seringkali ingin menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup ini. Saudara, itu saingan Tuhan yang berbahaya. Maka saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan kita, rutinitas kita, apapun profesi kita. Ketika semua itu hanya ditujukan untuk segala ambisi kita, tujuan kita. Maka saya mau katakan, jangan-jangan semua kesibukan itu bukan kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kepada si berhala yang namanya the self. Yang haus akan pengakuan. Yang haus akan kuasa, yang haus akan kontrol dalam hidup ini. Hati-hati. Kita perlu untuk dikalibrasikan sampai akar kehidupan kita. Siapa yang menjadi penggerak kehidupan kita. Saudara, kita ini memang manusia baru di dalam Kristus. Tetapi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk selalu disesuaikan dengan Kristus. Dan itu proses kita sampai kita mati. Maka doa itu menjadi sebuah sarana. Karena di dalam diri kita ini masih ada pergumulan-pergumulan sebagai manusia baru yang harus terus di mana kita berjuang. Menaklukkan kekuatan-kekuatan negatif dan pengaruh manusia lama yang masih terus menggoda kita. Hati-hati dengan hal ini. Maka doa itu menjadi sesuatu boleh dikatakan sebagai nafas orang Kristen. Saya setuju. Apalagi kalau saudara melihat kita perjanjian baru. Kita perjanjian baru menyebut kita, diri kita ini adalah sebagai bait dari Roh Kudus. Bait Allah loh kita loh. Nah saudara sekalian, kalau saudara mengacu fungsi bait Allah di perjanjian lama itu untuk apa sih? Kalau perjanjian baru,
1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu perjanjian baru mengatakan. Jadi kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apa fungsi bait Allah? Saudara, kalau saudara melihat fungsi bait Allah itu ada di 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16. Di situ ketika Salomo membangun bait Allah, Tuhan berkenan kepada bait itu dan dikatakan oleh Tuhan, ketika umatku itu atas namaku disebut itu merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang sesat, dikatakan oleh Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi tujuan bait Allah itu ada seperti itu. Umat Allah itu datang kepada Tuhan di dalam segala keadaan dan segala tekanan, mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Nah demikian juga harusnya kita sebagai bait Allah. Nah saat kita membuka diri kita di hadapan Allah dalam kesendirian, nah disitulah saudara sekalian Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk membersihkan segala sikap dan sifat jahat yang melemahkan hidup kita sebagai manusia baru. Maka doa itu penting. Bukan hanya sekedar memberikan sebuah fondasi yang benar bagi hidup kita, tetapi juga membersihkan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Saudara, satu hari seorang ibu ditanya oleh anaknya begini, Bu, kenapa sih ibu itu selalu menyendiri tiap pagi dan berdoa setiap pagi? Tetapi kenyataannya, keadaan ekonomi kita tetap aja tuh miskin. Kok ibu tetap doa? Apa yang ibu dapatkan dengan seringnya ibu melakukannya itu secara teratur kepada Tuhan tiap pagi. Berdoa kepada Tuhan tiap pagi. Keadaan kita tidak berubah. Saudara, ketika si ibu ini ditanya pertanyaan iman yang mendalam oleh anaknya. Si ibu yang sering berdoa ini berkata begini. Tidak ada yang ibu dapat, nak. Malah ketika ibu berdoa, ibu banyak kehilangan. Si anak tambah bingung ya. Makin banyak kehilangan, ibu kok makin sering berdoa. Tapi kemudian si ibu itu melanjutkan, tetapi ibu akan beritahu kepadamu, nak, apa saja yang hilang itu. Ternyata ketika kondisi kita itu tidak berubah, yang hilang itu adalah kekhawatiran ibu. Kemarahan ibu, depresi ibu, rasa kecewa ibu, sakit hati ibu, kerakusan, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Setiap kali setelah berdoa, ibu selalu kembali merasa tenang. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita doa bukan selalu untuk mencari apa yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Melainkan juga mencari apa yang Tuhan ingin bersihkan dari kita. Itu pentingnya doa. Maka ini menjadi satu fondasi yang kokoh. Dengan demikian hari demi hari hidup kita harus dibentuk semakin serupa dengan Kristus waktu kita semakin sering melakukan semuanya itu. Karena itu memang panggilan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ya kan? Tapi jangan berhenti sampai di situ. Aku pokok anggur kata Tuhan Yesus, kamu ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah dikatakan apa? Dipotong. Tapi ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Doa itu adalah sarana yang sering kali bukan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi membersihkan sesuatu dalam diri kita yang Tuhan tidak inginkan. Supaya apa? Kita makin lebih banyak berbuah. Karena apa? Kita ini ranting yang menempel pada pokok anggur. Saudara, hari ini, kalau engkau ingin menjadi seorang Kristen yang terus bergairah dalam menjalani panggilan hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Satu hal yang diperlukan dalam hidup kita, bangunlah dengan kokoh pondasinya. Yaitu apa? Relasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Saudara, mari kita belajar dan berjuang untuk setia membangun saat teduh pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Saudara, di sini siapa yang masih tiap pagi sebelum kerja
masih melakukan saat teduh, berdoa di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan tiap pagi yang kita lihat saudara sekalian justru apa? Instagramnya apa nih? Yang like kita berapa nih? Seperti itu enggak? Saudara hati-hati loh saudara sekalian ya. Hati-hati. Dalam hidup kita sekarang itu kita penuh dengan tantangan. Dengan sosial media yang seperti itu kadang-kadang saudara sekalian, maaf loh saudara sekalian, hidup kita itu sebagai orang Kristen kaya dengan konten. Tapi miskin dengan hadirat Allah. Hati-hati. Hati-hati saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian penting bagi kita untuk terus membangun kehidupan doa. Kalau hari ini kita sudah mungkin melalaikan hidup untuk berdoa kepada Tuhan. Di pagi hari kita, di awal kita memulai hidup kita, mari kita memulai kembali. Jangan berkata Tuhan saya sibuk. Saudara hati-hati di dalam kehidupan ini kita perlu untuk selalu membangun pondasi yang kuat dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kalau saudara ingin memulai dan berkata, waduh selama ini saya gak pernah mulai. Jadi orang Kristen gak pernah seperti itu. Saudara mari mulai. Ya gak usah langsung yang berat-berat ya. Besok pagi langsung mengurung diri 1 jam gitu. Gak usah saudara sekalian ya. Mulai dari 10 menit dulu. Mulai dari 10 menit. Baca firman 10 menit doa begitu ya. Nanti mungkin hari demi hari saudara mulai tambahkan. Biasanya penambahan itu tidak akan terasa ketika saudara mulai bisa menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah mulai terbiasa, saya mau katakan mari pelihara hal itu. Karena itu menjaga fondasi hidupmu dan membersihkan hidupmu supaya semakin banyak berbuah. Waspadai salah satu penghancur yang sangat berbahaya bagi kehidupan spiritualitas yaitu kesibukan. Saudara, hal utama dari spiritualitas Kristen yang sehat bukanlah tentang mengukir prestasi bagi Tuhan. Tetapi tentang membangun relasi dengan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Karena itu jadikanlah hal yang utama dalam hidupmu sebagai yang utama juga dalam waktumu. Jadikan itu yang utama dalam waktumu. Mari kita mulai kembali kalau selama ini mungkin kita telah mengabaikannya. Kalau kita selama ini belum terlatih, mari mulai melatih diri. Kalau yang sudah terlatih, pelihara itu terus. Supaya hidupmu pun semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan saudara sekalian. Kemudian saudara kalau kita melihat Markus pasal 1 ayat 36 sampai 39 di situ dikatakan. Waktu Yesus berdoa, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Dan waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi para murid menyangka bahwa mereka ini sudah bangun pagi-pagi. Benar. Mereka bangun pagi-pagi tetapi yang kemudian mereka temui guru mereka justru telah bangun mendahului mereka. Mereka bertanya kemana Yesus pergi dan akhirnya mereka tahu. Mereka menemukan Yesus sedang berdoa. Maka mereka mengatakan, Tuhan ini semua orang sedang mencari engkau nih. Mereka merasa bangga bahwa guru mereka sudah begitu terkenalnya dan menginginkan ia tampil di hadapan publik. Apalagi di tempat itu adalah kota asal dari mereka. Saudara sekalian ini yang diharapkan oleh para murid. Tetapi Yesus berkata tidak. Kapernaum tidak boleh memiliki sendiri semua khotbah dan mujizat dari Mesias. Maka marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Karena untuk itu aku telah datang. Yaitu bukan untuk menetap di satu tempat. Melainkan untuk berjalan berkeliling dan memberitakan Injil. Jadi saudara bisa lihat saudara sekalian. Kalau ngomong tentang keberhasilan dan kelancaran. Oh Tuhan sudah mulai terkenal Yesus. Tetapi saudara sekalian panggilan hidup Kristen yang sejati. Itu bukanlah tentang kelancaran. Bukanlah tentang kesuksesan. Bukanlah tentang kepopuleran. Melainkan tentang keberkenanan. Apa artinya saudara kita menjadi orang yang sukses? Namun tidak berkenan di hadapan Allah. Apa artinya hidup kita lancar, namun tidak berkenan di hadapan Allah? Apa artinya kita begitu terkenal dan populer, tapi kita tidak berkenan di hadapan Allah? Oh, Yesus tidak mau
dipengaruhi oleh desakan atau bujukan dari sahabat-sahabatnya untuk mundur dari tujuannya. Fokusnya itu hanya satu, memperkenan hati Bapa dengan melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa yang dipercayakan dalam hidupnya, yaitu apa? Menjadi penebus umat manusia. Yesus tahu orang Kapernaum mencari dia karena ia menyembuhkan mereka, bukan karena pengajarannya. Maka itu Yesus terus berjalan. Karena itu ia pergi ke Galilea memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Yesus sungguh-sungguh memahami bahwa ia diutus Bapa untuk memberitakan Injil. Bukan dikirim sebagai pembuat mujizat dan penyembuh yang begitu populer dalam hidup ini. Ia diutus Bapa untuk menjadi pembuka jalan dari satu hubungan yang baru antara umat tebusan Allah dengan Bapa Sorgawi. Singkatnya, tujuannya utama hanya satu, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Yang dimana sentralitas isi beritanya itu adalah tindakan penebusannya, kebangkitannya, serta kenaikannya yang mulia. Maka itu mata Yesus selalu fokus pada tujuan kedatangannya dan mengejarnya selalu dengan cermat. Saudara sekalian, relasi intim dengan Tuhan di dalam doa itu bukan hanya menjadi fondasi bagi kita yang membersihkan diri kita juga, tapi juga menjadi sebuah penjaga arah bagi panggilan hidup kita. Ini menjadi penjaga arah. Di dalam doa itulah kita selalu dikalibrasikan untuk fokus kepada arah panggilan hidup kita yang unik. Dan relasi yang intim dengan Tuhan ini hanya bisa terbangun ketika secara rutin diri kita itu kita bawa ke hadapannya untuk dengan jujur diperiksa di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Bahkan saya mau katakan saudara sekalian, jangan kita merasa karena sudah aktif dalam kesibukan rohani, maka berarti kita juga pasti sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan. Belum tentu. Hati-hati saudara sekalian. Saudara yang sudah melayani hati-hati, termasuk diri saya. Saya harus waspada dengan hal seperti itu. Saudara ingat kisahnya Marta dan Maria. Saudara, Marta satu waktu dan Maria itu kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Marta ketika Yesus itu datang? Dia melayani Yesus, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Salah nggak Marta? Saya mau tanya, tidak. Itu satu kesopanan yang harus. Ketika seorang tamu itu datang, maka tuan rumah akan menyajikan makanan, melakukan segala sesuatu. Marta lakukan itu. Dia sibuk luar biasa untuk sediakan makanan bagi Tuhan Yesus dan mencoba untuk melayani Yesus dengan baik. Tidak salah, tidak saudara sekalian. Tetapi saudaranya Maria itu duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkan isi hati Yesus dan kemudian terus mendengarkan dia. Sampai kemudian di dalam kesibukannya si Marta ini stres. Nah akhirnya saudara sekalian lihat tuh ya. Kesibukan yang tidak dibangun dengan selalu mencari hati Tuhan. Kadang-kadang menjadi sarana untuk menghakimi orang lain. Ini yang menjadi bahaya. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus si Marta. Dia katakan apa? Tuhan, engkau tidak peduli membiarkan aku sibuk sendirian, tapi adikku itu hanya duduk di kakimu. Saudara, kesibukan tanpa relasi dengan Tuhan, saudara sekalian, akhirnya menjadi satu kekuatan yang seringkali dipakai untuk menghakimi orang lain. Inilah yang kadang-kadang salah. Maka Tuhan Yesus berkata begini, Marta engkau khawatir dengan banyak hal. Tapi Maria mencari sesuatu yang paling penting dalam hidupnya apa? Ingin tahu isi hati Tuhan. Dia ingin lebih berelasi dengan Tuhan. Jadi sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu, dia kerjakan untuk Tuhan. Itu menjadi fokus hidupnya. Maka itu saudara sekalian hati-hati dengan kehidupan kita. Kesibukan yang berlebihan itu bisa membius kita untuk merasa menjalani hidup di jalan yang benar. Tetapi sesungguhnya menuju arah yang salah. Hati-hati loh saudara. Ya, saya kalau lagi pergi mau ke pelayanan, pokoknya karena tinggalnya di Jawa Tengah, di Solo gitu ya. Mau ke Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Malang, Jawa Timur. Bener ya? Kalau mau pelayanan, saya akan masuk tol tuh. Waktu saya masuk tol, saudara, tol Solo itu pecah dua, kiri atau kanan. Nah saudara sekalian, kalau saya mau ke Surabaya, saya harus belok kanan. Betul gak? Dari Solo ya kan, ke arah timur begitu ya kan. Saya mesti belok kanan. Tapi bisa gak saudara sekalian, saya mau ke Surabaya, saya belok ke kiri. Bisa, bener ya.
Betul gak? Masalahnya nyampe atau tidak kan begitu kan? Kalau saya belok ke kiri, saya ditangkap gak sama polisi? Enggak. Karena saya berjalan dengan kecepatan yang sesuai, berjalan dengan arah yang sesuai, mengikuti rambu-rambu yang ada. Jadi saya berjalan di jalan yang benar. Betul? Polisi tidak tangkap saya. Tetapi karena saya ingin pelayanan ke Betani, saya menuju arah yang salah. Hidup juga bisa begitu, saudara. Kita merasa diri kita berjalan di dalam jalan yang benar, tapi kita menuju arah yang salah. Kita melakukan segala sesuatu, kelihatannya sesuatu yang benar, tetapi tidak yang diinginkan Tuhan. Saudara, hati-hati, kehidupan suami istri juga seperti itu. Betul gak? Jangan sampai saudara suami istri kita menjadi capek begitu dalam hidup kita ya. Kita sayang sama istri kita, istri gak merasa disayang kita. Si istri sayang sama suami, suami gak merasa disayang sama dia. Karena apa? Tidak mencapai arah yang benar ketika mereka mengungkapkan kasih. Saya ketawa saudara sekalian ya, ketika baca satu cerita seorang kakek dengan seorang nenek merayakan ulang tahun emas. Berarti berapa tahun pernikahan itu? 50, panjang gak saudara? Panjang. Di sini siapa yang ulang tahun pernikahannya sudah lewat dari 10 tahun? Wah, puji Tuhan. Yang 20 tahun? Ada juga ya, 30 tahun. Belum ada, saya setahun lagi. Nah saudara sekalian, 50 tahun menikah, waktu lagi perayaan ulang tahun emas. Saudara sekalian, seperti biasa namanya gigi, udah mulai ada banyak yang ompong. Mereka makan makanan kesukaan mereka, yaitu apa? Ikan tim. Si bapak tidak pakin pusing begitu ikan tim itu datang langsung dibelah dua. Blak. Yang kepala dikasih ke si istri, yang badan ditaruh ke piringnya dia. Saudara, si istri liatin, memang itu kebiasaan mereka setiap kali makan. Dan si istri biasanya tetap makan. Tapi kali itu ulang tahun ke-50, si istri memandang dengan penuh cinta dan kemudian berkata, Pi, aku mau tanya satu hal, kenapa ya? Papi itu setiap kali makan ikan, selalu kasih saya bagian kepalanya. Loh, memang kenapa Mami? Papi tahu nggak? Aku itu sebenarnya kalau makan ikan paling senang tuh bagian dagingnya, bagian badannya. Tapi kamu 50 tahun menyiksa saya setiap makan ikan kasih kepala. Si kakek itu kemudian ngomong sama istrinya begini, Say, kamu tahu nggak? Aku setiap kali makan ikan itu selalu ngiler kepala. Karena bagian kepala itu paling enak. Banyak minyak-minyaknya. Dan ku persembahkan yang terbaik itu untuk kamu. Saudara, kesian ya. Sama-sama mencintai tapi mencintai dengan arah yang salah. Hati-hati, kita pun begini. Kita bisa begitu. Melakukan apa yang baik. Tetapi bukan apa yang diinginkan Tuhan. Ini bisa menjadi jebakan bagi kita. Saudara, saya sangat tertegur ketika membaca satu buah buku. Nanti kalau saudara ada sempat, baca buku ini. Judulnya buku ini adalah Dangerous Calling, panggilan yang berbahaya. Ditulis oleh seorang yang bernama Paul David Tripp. Nah saudara sekalian, Paul David Tripp dalam buku ini mengatakan begini. Dia seorang pendeta, dia berkata begini, dia melayani Tuhan. Tapi dia katakan demikian, saya sedang menuju bencana ketika adanya jurang yang besar antara pribadi saya ketika saya sendirian dan kehidupan pelayanan saya di muka umum. Dia bilang ada jurang yang besar. Saya menjadi pria yang pemarah dan tidak sabar di rumah, tetapi menjadi seorang pendeta yang sabar dan murah hati ketika dilihat jemaat dalam pelayanan dan ibadah. Dia bilang ada jurang yang besar. Kemudian dia katakan begini, ada 3 penyebab yang perlu diwaspadai oleh para pendeta, termasuk tentu saja majelis dan kita para aktivis gereja. Dia katakan begini, kesalahan yang dia buat. Dia katakan yang pertama, saya membiarkan pelayanan menentukan identitas saya. Ini satu kesalahan. Kemudian dia mulai menyadari, akhirnya dia membuat kesimpulan demikian saudara sekalian ya. Menjadi pendeta itu adalah panggilan saya, bukan identitas saya. Manusia baru yang sedang dikuduskan itulah identitas saya. Yaitu manusia yang masih butuh diubahkan, dikuatkan, dan mendapatkan kasih karunia itu adalah identitas saya. Nah saudara sekalian, kalau pendeta aja bisa terjebak, seorang penulis buku bisa terjebak dalam hal itu.
Saya mau tanya, kapan kita dapat melihat dengan jernih kondisi identitas diri kita? Saudara, saya mau katakan bukan dalam kesibukan pelayanan, tetapi saat kita menyendiri bersama Tuhan. Maka betapa pentingnya doa itu. Ini menjaga arah hidup kita. Yang kedua dia katakan, saya membiarkan pengetahuan teologi dan Alkitab menentukan kedewasaan saya. Dia katakan begitu. Oh, kalau makin paham Alkitab, makin ngerti teologi, artinya saya itu makin dewasa secara rohani. Saudara sekalian, kemudian David Tripp mengatakan, kedewasaan dalam Alkitab tidak pernah hanya tentang apa yang Anda ketahui. Kedewasaan selalu terkait dengan bagaimana kasih karunia memakai apa yang Anda tahu untuk mengubah cara hidup Anda. Saya mau tanya lagi, saudara. Kapan kita dapat melihat dengan jernih kondisi kedewasaan rohani kita? Saya mau katakan, bukan dalam kesibukan pembelajaran, tetapi saat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dia katakan begini, saya menyamakan keberhasilan pelayanan dengan dukungan Allah atas gaya hidup saya. Oh, kalau saya berhasil dalam pelayanan, artinya Allah itu setuju dengan gaya hidup saya. Cara hidup saya. David Tripp mengatakan, jika Allah memberkati semua yang kita lakukan, bukan berarti Allah juga mendukung cara hidup kita. Tetapi karena kemuliaan diri Allah dan kesetiaan Allah terhadap janji dan anugerahnya bagi umatnya. Saya mau tanya lagi, kapan kita dapat melihat dengan jernih gaya hidup kita? Bukan dalam kesibukan mengejar keberhasilan, tapi saat kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara sekalian, saya tahu sebagian di sini melayani Tuhan dengan giat, sibuk dalam aktivitas rohani, tanpa relasi intim dengan Allah di dalam doa, adalah jalan yang mengarah kepada kehancuran spiritualitas. Jika kesibukan dalam aktivitas rohani saja dapat menjadi jebakan bagi kehidupan spiritualitas orang percaya, apalagi kalau kita yang hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Saudara, oleh karena itu mari kita bangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari melalui doa kita. Koreksi diri kita setiap hari di hadapan Tuhan secara terbuka tentang kondisi identitas diri kita, kedewasaan kita, gaya hidup kita. Percayalah, jika semua hal itu terus dibersihkan dan dipelihara Tuhan, maka engkau bukan hanya dipakai sebagai alat yang efektif dalam pekerjaan baik, tetapi juga akan terus dituntun menjalani arah panggilan hidup yang berkenan dan mulia dalam pandangan Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahaya kesibukan yang mengabaikan kehidupan spiritualitas, khususnya doa. Kesibukan yang berlebihan yang mengabaikan doa itu akan menyeret kita untuk memperlakukan Kristus hanya sebagai Tuhan yang berguna, bukan Tuhan yang mulia. Tuhan yang bermanfaat, bukan Tuhan yang berdaulat. Kita baru bisa memperlakukan Kristus sebagai Tuhan yang mulia dan yang berdaulat ketika kita sering berlekuk lutut di hadapannya, mengkalibrasi diri kita dengan kehendaknya. Maka itu saudara sekalian, relasi intim dengan Tuhan di dalam doa adalah fondasi kokoh dan penjaga arah dari panggilan hidupmu dan hidupku sebagai Kristen yang sejati. Kalau Tuhan Yesus begitu seriusnya membangun relasi dengan Bapa, sudah sewajarnya kita pun menampaki langkah yang sama. Di sanalah kita memperoleh kekuatan dan arah yang jelas untuk menunaikan panggilan hidup kita. Mari saudara, kita mulai berjuang. Belajar membangun saat teduh pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Bertobat kalau sudah tidak melakukannya. Pelihara terus kalau kita sudah setia melakukannya. Percayalah, Bapa di sorga akan disenangkan, Kristus akan dipermuliakan dalam hidup kita, dan kuasa Roh Kudus akan semakin nyata dalam setiap panggilan hidup kita. Waktu hidup kita itu punya relasi yang dekat dengan Tuhan.